Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari lagi yaitu jurnal khusus ya. Jurnal khusus itu jurnal yang mencatat cara transaksi secara kompleks ya. Atau jurnal yang mencatat transaksi yang terjadi secara terus-menerus. Itulah yang disebut dengan jurnal khusus. Jadi jurnal khusus ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah jurnal pembelian atau disebut dengan istilah ekonominya purchase journal. Jadi jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit. Itu yang disebut dengan jurnal pembelian, mencatat pembelian barang dagang secara kredit ya. Apakah itu perlengkapan, apakah itu peralatan, apakah pembelian barang dagang. Sekarang kita siapkan dulu kolom-kolomnya ya. Kolom-kolom yang dipakai dalam jurnal khusus. Kita lihat dulu kolomnya. Ini ada kolomnya. Yang terdiri dari yang pertama tanggal, baru yang kedua keterangan, yang ketiga syarat pembayaran. Ini boleh nggak dibuat ya syarat pembayaran. Baru ada referensi ya. Di sebelah referensi itu ada di sana debit ya. Debit terdiri dari kolomnya pembelian, perlengkapan, baru serba-serbi ada 3. Yang pertama itu referensi atau nama referensi, baru keterangan atau nama akun, baru jumlah ya. Baru sebelah kreditnya adalah utang dagang itu ya. Jadi kolom yang pertama itu adalah tanggal, kolom yang kedua itu adalah keterangan ya. Keterangan nanti yang diisi di sini adalah nama toko. Sedangkan kolom yang ketiga syarat pembelian itu bisa nggak dibuat ya, bisa juga dibuat. Baru referensi, baru pembelian ya. Baru untuk kolom perlengkapan boleh disatukan dengan serba-serbi ya. Di serba-serbi juga boleh dibuat. Tapi kalau kamu buat perlengkapan boleh juga. Baru di kolom serba-serbi terdiri dari 3 akun, nama ya, referensi, nama akun, baru jumlah, baru kreditnya adalah utang dagang. Inilah kolomnya ya. Sekarang masuk kita soal ya. Ada soal di sini. Soal 1 Januari ya, ini perusahaan dagang Makmur melakukan transaksi ya. Ini tanggal 1 Januari 2018 dibeli barang dagang sebesar 22 juta. Syaratnya 2/10 N/30 dari toko Ayu. Itu ya. Baru tanggal 2 Januari membeli perlengkapan 4 juta, syarat 2/10 N/30 dari toko Sinar ya. Tanggal 3 ini membeli peralatan sebesar 6 juta, syarat 2/15 N/30 dari UD Makmur. Baru tanggal 4 Januari membeli barang dagang sebesar 10 juta, syarat 2/10 N/30 dari toko Ayu. Baru lagi tanggal 5 ini membeli barang dagang secara EOM and on mode ya pada akhir bulan sebesar 4 juta dari UD Seroja itu ya. Jadi ini semua adalah transaksi. Sekarang kita masih mau membuat transaksi ini dalam jurnal pembelian ya. Kita buat jurnal pembeliannya, kita siapkan kolomnya tadi ya. Jadi kalau ibu ya pembelian cuma 1, sedangkan perlengkapan ibu satukan dengan serba-serbi. Ini kolomnya ya. Jurnal pembelian yang pertama adalah keterangan ya, keterangan. Tanggal, baru keterangan, baru referensi, baru pembelian, baru masuklah di kolom debit ya. Di kolom debit ini tadi pembelian, referensi, baru serba-serbi ya. Serba-serbi itu terdiri dari referensi, nama akun, baru jumlah. Baru yang terakhir adalah kreditnya utang dagang. Jadi terdiri dari 9 kolom ya. Tanggal 1 tadi ya.
tanggal 1 tadi soalnya dibeli barang dagang ya, dibeli barang dagang dari apa ya? Toko Ayu 22 juta ya. Jadi tanggal 1 ini tanggalnya. Baru keterangan di sini kita buat nama toko dari mana dibeli ya. Toko Ayu ya. Jadi besar yang dibeli adalah pembelian, kodenya 501 ya. 501 itu kode pembelian dalam perusahaan dagang. Ini pembeliannya sebesar 22 juta. Baru kolom serba-serbi ini kosong, ya kan? Masuklah di kolom utang dagang 22 juta. Ya. Jadi di debit 22 juta, di kredit 22 juta. Baru tanggal 2 ya, tanggal 2 tadi membeli perlengkapan ya dari toko Sinar. Maka kita buat tanggal 2, ini ada tanggalnya ya. Toko Sinar, baru karena perlengkapan yang dibuka, maka akun perlengkapan lah yang kita buka di serba-serbi. Pembelian kosong, perlengkapan 104, baru di sini toko Sinar, ini sebesar 4 juta, ya kan? Baru kreditnya sebesar 4 juta, ya ini kreditnya 4 juta. Baru tanggal 3 tadi membeli peralatan ya dari UD Makmur. Tanggal 3 kita buat UD Makmur ya. UD Makmur, baru kode apanya? Ini pembeliannya kosong karena yang dibeli adalah peralatan. Baru di kolom serba-serbi kita buatlah peralatan. 111 peralatan. Ini sebesar 6 juta. Baru di kreditnya adalah utang dagang 6 juta. Itu ya. Masih 3 transaksi. Sekarang masuk tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari, tanggal 4 ini, tanggal 4 Januari. Ini dibeli barang dagang sebesar 10 juta dari toko Ayu ya. Tanggal 4 kita buat namanya ya, keterangan toko Ayu. Apa yang dibeli? Barang dagang ya. Jadi 501. Ini pembelian 10 juta ya. Di kolom di sebelah debit 10 juta pembelian. Baru serba-serbinya kosong. Baru masuklah di kolom utang dagang ya. Utang dagang 10 juta ini. 10 juta. Baru masuk lagi kolom tanggal 5. Tanggal 5 tadi membeli barang dagang secara end on mode ya pada akhir bulan. Jadi 5 masuk di sini adalah dari UD Seroja. Ini karena ini membeli barang dagang, ini kita buat pembeliannya 4 juta, ya kan? Baru serba-serbi kosong, diutang ya, diutang dia 4 juta. Ini dia ya. Sekarang kita totalkanlah saldo-saldonya. Yang pertama di kolom pembelian ini kita jumlahkan semua 22 tambah 10 tambah 4 ya. Jadi sekitar 36 juta pembelian. Sedangkan di kolom serba-serbi ya. Di kolom serba-serbi yaitu yang pertama itu peralatan 6 juta itu ya. Peralatan 6 juta. Baru masuklah di sini lagi ya. Perlengkapan. Ini perlengkapan ini ya. Ini perlengkapan. Perlengkapan ya, perlengkapan 4 juta. Jadi ini kita jumlahkan semua jadi 10 juta. Baru utang ya, ini di kredit utang dagang. Totalnya semua ini adalah 46 juta ya. Jadi sebelah debit dengan sebelah kredit harus balance ya. Jadi kita lihat dulu yang balance itu ini 46 juta, ini juga 46 juta. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Shalom.